Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja LPTK IAIN Loksmawe. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025. Nomor peserta 28520602980046. Nomor induk mahasiswa 2024610148 di MTS NU Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dengan materi Sejarah Perkembangan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Berikut video praktek pembelajaran untuk melengkapi uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Saya berharap kritik dan sarannya untuk membangun dari Bapak Ibu dosen penguji agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai materi kita, alangkah baiknya kita dahulu untuk membaca doa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk membaca doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqna fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan limpahkanlah kepadaku kemahaman dalam pelajaran. Amin. Ya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada anak kami atau siswa Nadira Taya dipersilakan untuk memimpin lagu tersebut. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, jiwalah Indonesia Raya. Untuk hari ini
Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Amalia Mursida, Ada, Bu. Ayu, Akbar Hanafi. Sebelum kita memulai pelajaran kita yang akan datang, alangkah baiknya kita mengulas sedikit pelajaran kita yang telah lalu. Masih ingat judul pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa judulnya? Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Ya. Ada yang masih ingat materi tentang bab tersebut? Saya, Bu. Silakan. Periode Madinah merupakan fase di mana penting sejarah Nabi Muhammad SAW pada saat itu di mana dibangun sebuah masyarakat Islam yang kuat. 2. Berhasil mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. 3. Menemukan piagam Madinah. Ya, itulah teman-teman kita yang bisa mengingat pelajaran kita minggu lalu. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu, ini judulnya materi kita adalah tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, nampak? Nah, sebelum masuk kita kepada materi, alangkah baiknya kita melihat dulu kesepakatan kelas. Yang pertama, poin pertama, mendengarkan dengan tertib ketika guru menyampaikan materi pelajaran. Kemudian, poin yang kedua, menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Poin yang ketiga, tidak ribut dan saling menghargai. Poin yang keempat, saling bekerja sama dengan kelompok. Terakhir, poin yang kelima, kesepakatan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, kemudian sebelum kita masuk kepada materi tersebut, harus kita ketahui apa tujuan pembelajaran kita. Ini tujuannya ada 3 poin. Poin pertama, peserta didik dapat mengetahui dan menghayati sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dengan benar. Poin yang kedua, peserta didik dapat menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dengan baik. Poin yang terakhir, yang nomor 3, peserta didik dapat mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa penting pada masa Khulafaur Rasyidin dengan baik dan benar. Paham? Paham, Bu. Nah, ada 3 pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu semuanya. 3 pertanyaan tersebut ada di depan. Nampak? Nah, sebelum lanjut kita kepada materi sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, pertanyaan ini siapa yang kira-kira yang dapat menjawab? Pertanyaan pertama, apa pengertian Khulafaur Rasyidin yang kamu ketahui? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, dipersilakan berdiri. Presiden adalah para khalifah yang ditunjuk oleh Allah untuk menjalankan pemerintahan dan mengemban amanat umat Islam. Ya, benar. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, berarti sudah ada yang tahu tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, jumlah Khulafaur Rasyidin, kemudian apa saja yang bisa diteladani dari sifat Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini masuk kita kepada
video tentang Khulafaur Rasyidin. Empat. Nah, mari sama-sama kita dengarkan video tersebut. Sejarah Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafah dan ar-rasyidin. Khulafaur Rasyidin terbagi kepada dua kata, yaitu khulafa artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi kalau kita gabungkan, Khulafaur Rasyidin artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Yang tidak bisa digantikan adalah tugas dari Nabi dan Rasul. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini adalah masa yang sangat penting bagi perjalanan Islam. Pada masa tersebut disebut sebagai masa pembentukan fikih Islam. Itu tadi video kita. Mungkin ada beberapa kendala dari video tersebut. Mohon maaf kepada anak-anak ibu ya. Walaupun seperti itu, ibu jelaskan sedikit tentang apa itu Khulafaur Rasyidin. Kita berbicara tentang sejarah peradaban atau sejarah tentang Khulafaur Rasyidin. Pada awal tadi sudah dijelaskan apa pengertian Khulafaur Rasyidin. Kemudian teman kita tadi juga sudah jelaskan apa itu Khulafaur Rasyidin. Kemudian orang-orang yang disebut Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itu adalah 4 orang khalifah sebagai pengganti Rasulullah setelah Rasulullah itu wafat. Cuma sebagai pengganti, bukan pengganti sebagai Nabi dan Rasul. Paham? Sudah paham. Kemudian Abu Bakar itu ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah setelah Rasulullah itu wafat. Itu adalah pemimpin yang pertama. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, digantikan pula oleh khalifah yang kedua. Siapa khalifah yang kedua? Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal, digantikan oleh dengan khalifah yang ketiga. Siapa? Utsman bin Affan. Kemudian setelah Utsman bin Affan wafat, digantikan oleh sahabat Nabi yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sampai di situ paham? Nah, itulah tadi penjelasan dari sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita saatnya ice breaking dulu. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Kita mulai. 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah
kita akan membagi anak ibu menjadi 4 kelompok. Di dalam 4 kelompok ini, ibu berikan nanti lembaran setiap kelompok. Dalam setiap kelompok itu nanti ada lembar kerja peserta didik LKPD. Ibu bagikan nanti lembarannya, kemudian ada pencabutan lotrenya di dalam setiap kelompok itu nanti ditunjuk ada ketuanya. Nah, paham? Paham, Bu. Ibu bagikan lembaran LKPD-nya, lembaran kerja peserta didik. Setiap kelompok ada 1 lembar. Kemudian di situ sudah nampak jelas lembarannya sama seperti yang di depan. Sama seperti yang di depan nampak? Untuk jelaskan sedikit yang di depan. Di situ ada nama kelompok. Nama kelompok di atas sekali. Yang pertama nama kelompok itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kemudian yang baris yang kedua nama ketua kelompok. Kalian sendiri yang tunjuk. Siapa ketua kelompok kalian? Nah, Fahmi. Kelompok yang di sini? Demi. Kelompok yang di belakang? Kelompok di belakang tadi? Wanda. Nah, kemudian di sini ada 4 lembaran. Dipersilakan setiap ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil salah satu dari lembaran ini. Nah, silakan maju kelompok keduanya. Nah, silakan dilihat. Di situ tertulis kelompok, kemudian judul. Bisa dihadapkan ke depan. Nah, coba lihat ibu dulu ke depan. Di sini pas kita nanti menyelesaikan lembar kerja peserta didik, itu nanti setelah dijawab 2 poin tersebut, dipersilahkan setiap kelompok maju ke depan. Maju ke depan, kemudian dibacakan 2 orang. Berarti 1 pertanyaan 1 orang, berarti 2 pertanyaan 2 orang. Tapi tetap kelompoknya maju ke depan. Paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Ya. Nah, sebelum kita mulai untuk menulis lembaran kerja peserta didik atau tugas kelompok kalian, alangkah baiknya kita breaking dulu. Breakingnya tentang tepuk semangat. Bisa? Bisa, Bu. Kita mulai supaya kita tenang, semangat. Nah, kita mulai tepuk semangat. Nah, silakan dikerjakan tugas kelompok tersebut. Hadap ke depan, hadap ke sana, langsung dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Yang mana? Ini nanti kelompok 1, mana lembaran? Kelompok 1 di atas, kelompok 1 ini nama ketua, di sini anggota, langsung jawab ke iya. Abu Bakar As-Siddiq, berarti kelompok pertama. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan permisi dulu.
ditanyakan? Sudah selesai, waktunya sudah selesai. Jadi nanti tampil ke depan. Ya, setiap kelompok tampil ke depan, baca salam, kemudian nama ketua, nama kelompok, kemudian langsung jawab. Dipersilakan kelompok yang pertama, kelompok Abu Bakar Asyidin, dipersilakan maju ke depan kesemuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Wafik Aziza dan Ayu dan Gabgan Nafiza dan Nadira Ataya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Apa pelajaran dapat diambil dari profil khalifah yang sudah kalian pelajari? Abu Bakar As-Siddiq orang pertama yang masuk Islam dari kalangan dewasa. Abu Bakar berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah dan menemaninya di dalam gua Sur selama 3 hari. Nama asli Abu Bakar ialah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Abu Bakar berasal dari keluarga bangsawan Quraisy yang sangat kaya. Bagaimana menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Dikenal sebagai orang yang dermawan, dikenal sebagai orang yang pemberani, jujur dan bertanggung jawab. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi persentase dari setiap kelompok. Mulai dari kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Kira-kira sampai di situ masih ada yang belum mengerti dan belum paham? Tidak. Alhamdulillah, berarti sudah paham. Ya, setelah kita tampilkan tadi persentase, masuk kita kepada kesimpulan. Kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada 2 bentuk kesimpulan. Ibu minta kepada anak kami Amalia Mursida untuk membacakan kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa
adalah jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka khulafaur rasyidin berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah SAW. Istilah khulafaur rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW. Khulafaur rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itulah tadi sedikit kesimpulan dari pembahasan kita. Nah, setelah ini kesimpulan akan ditambahkan. Menjadi khalifah itu ada beberapa bentuk, bukan sembarang orang bisa menjadi khalifah yang bisa menjadi pengganti Rasulullah. Ada sifat-sifat yang memang betul-betul ada kepada orang tersebut. Khulafaur Rasyidin itu sebagai pemimpin atau pengganti Rasulullah setelah Rasulullah itu wafat. Setelah Rasulullah wafat, kemudian yang pertama digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal, digantikan pula oleh siapa? Utsman bin Affan. Kemudian setelah Utsman bin Affan meninggal, Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal karena terbunuh, digantikan oleh Ali. Ali ini adalah orang yang pertama masuk Islam di kalangan anak-anak. Itulah Ali. Paham? Paham. Sampai di situ penjelasan Ibu sudah paham? Paham, Bu. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada yang kurang mengerti? Tidak, Bu. Nah, setelah Ibu jelaskan kesimpulan, setelah Ibu jelaskan materi, nah di sini Ibu berharap kepada anak-anak Ibu semuanya untuk pertemuan yang akan datang, tolong dipelajari bab selanjutnya. Rasa anak-anak Ibu ada yang kurang semangat, kita speaking dulu masalah 4 khalifah. Kita ulangi. 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Utsman bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itulah tadi bacaan dari kesimpulan. Kemudian diharapkan kepada Ibu untuk mengulas atau membaca di rumah bab selanjutnya. Bab selanjutnya yaitu bab yang keempat, tentang sejarah pada masa perkembangan Islam dinasti Umayyah. Apa tadi ulangi? Perkembangan Islam pada
melihat, membaca, mengulas kembali pelajaran yang akan datang. Kemudian kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Kita minta kepada ketua kelas untuk menutup materi kita. Dipersilakan kepada ketua kelas. Kita menutup pelajaran, anggapannya kita membaca doa surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.